Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Sadikin dari jurusan Agribisnis Pertanian Stambuk 2020 Universitas Malikus Saleh. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai mata kuliah negosiasi dan advokasi bisnis kelas 6C dengan dosen pengampu Bapak Wahyu Isnan dan Nasution SST MP. Nah, sini saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan negosiasi. Negosiasi bisa dikatakan juga ialah perundingan. Kemudian negosiasi itu juga merupakan upaya kita untuk mengatasi yang namanya perbedaan pendapat antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya. Negosiasi yang baik dan efektif itu negosiasi yang berdasarkan data yang real, terus datanya juga akurat, kemudian datanya juga faktual atau terpercaya. Kemudian bagaimana realitas dari negosiasi itu sendiri? Apakah mendapatkan apa yang kita inginkan dari orang lain? Itu seharusnya tujuannya. Cuman kenyataannya yang terjadi di lapangan, tidak semua dapat kita peroleh dalam negosiasi tersebut, karena harus diakhiri dengan kesepakatan bersama. Kemudian melakukan pertukaran untuk mendapatkan apa yang kita inginkan atau mendapatkan feedback. Kenyataannya di lapangan yang terjadi adalah tawar-menawar harus mencapai kesepakatan yang bermanfaat bagi kedua belah pihak. Kemudian ini yang seharusnya di yang namanya negosiasi. Apa itu? Definisi yang dimaksud dari negosiasi tersebut ialah proses menyatukan dua belah pihak yang berbeda posisi. Untuk apa? Untuk mendapatkan sebuah kesepakatan. Kemudian dari definisi yang telah saya paparkan tersebut, sehingga muncul yang namanya cakupan-cakupan dari negosiasi. Yang pertama, pembicaraan. Nah, di negosiasi ini dikatakan apa yang dibicarakan itu dari kedua belah pihak untuk mendapatkan titik terang atau titik tengah untuk mencapai kesepakatan. Kemudian dinamakan namanya sistem diskusi, yaitu berbagi argumen sehingga mendapatkan yang namanya argumen yang sama-sama disepakati untuk dilakukan. Kemudian tawar-menawar yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Kemudian pertukaran, bisa saja pertukaran pendapat, pertukaran argumen, opini, dan semacamnya. Kemudian kompromi. Kompromi itu sama dengan diskusi atau pertukaran dilakukan kedua belah pihak untuk mendapatkan kesepakatan. Kemudian yang namanya perundingan, terus perdebatan antara kedua belah pihak, dan yang terakhir adalah namanya positioning atau penempatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak dalam melakukan negosiasi. Kemudian oleh karena itu Anda perlu mengetahui poin-poin dalam negosiasi. Apa yang Anda inginkan, goals yang Anda ingin dapatkan dari bernegosiasi tersebut. Kemudian konsensus yang ingin Anda buat itu yang bagaimana? Seharusnya dalam melakukan praktek negosiasi. Kemudian alternatif yang dimiliki untuk mekanisme negosiasi tersebut. Kemudian pihak yang Anda hadapi, bagaimana cara Anda, bekal Anda untuk menghadapi pihak yang akan Anda lakukan dalam bernegosiasi. Kemudian apa yang ingin Anda katakan atau sampaikan kepada pihak tersebut. Kemudian kapan sih negosiasi itu dibutuhkan oleh kita? Nah, negosiasi dibutuhkan ketika ada yang pertama itu pertentangan dari kepentingan masing-masing pihak. Nah, apabila ada pertentangan dari masing-masing kepentingan kedua belah pihak, disitulah melakukan negosiasi supaya mendapatkan titik terang, mendapatkan
titik tengah atau kesepakatan supaya kedua belah pihak merasa sama-sama diuntungkan, atau istilah lainnya itu 50-50. Kemudian perbedaan solusi. Misalkan si A memiliki solusi yang begini, terus si B juga memiliki solusi tersendiri. Nah, bagaimana perbedaan solusi ini terselesaikan dengan melakukan negosiasi sehingga mendapatkan solusi yang sama-sama disepakati. Kemudian peluang berkompromi. Nah, di negosiasi ini sangat dibutuhkan yang namanya peluang berkompromi, karena di negosiasi ini kita bertukar pikiran, mencari kesepakatan seuntung-untung mungkin untuk kedua belah pihak sehingga menghasilkan namanya peluang berkompromi. Kemudian apa sih manfaat dari negosiasi itu? Yang pertama, tercapainya tujuan. Artinya itu tujuan bersama yang seharusnya tercapai dalam melakukan negosiasi. Kemudian memiliki otoritas lebih besar, dikarenakan di dalam negosiasi ini kita memiliki hak untuk menyampaikan pendapat kita atau solusi dari kita. Kemudian menjalankan hubungan yang baik. Biasanya kalau bernegosiasi itu arahnya positif, mencapai kesepakatan bersama, dan diharapkan kedua belah pihak itu sama-sama diuntungkan. Kemudian mencegah dan menyelesaikan konflik. Nah, di dalam mencegah dan menyelesaikan konflik ini kita bisa melakukan praktik negosiasi karena dianggap lebih efektif dan lebih santai atau tenang, sehingga itu juga bisa salah satu pemicu untuk menyelesaikan atau solusi untuk menyelesaikan konflik. Kemudian elemen-elemen sukses bernegosiasi. Apa sih poin-poinnya yang dimaksud? Yang pertama itu adalah waktu persiapan yang memadai untuk melakukan negosiasi. Kemudian sasaran yang jelas dalam melakukan negosiasi tersebut. Kemudian ada lagi memahami pokok permasalahan dari negosiasi. Ada yang namanya strategi dan rencana negosiasi yang jelas. Kemudian taktik negosiasi yang tepat. Sikap saling menghormati antara kedua belah pihak. Informasi yang harus kita dapatkan dari lawan negosiasi. Kemudian elemen-elemen lainnya yang saya sampaikan. Kemudian komunikasi yang efektif untuk bernegosiasi, positive thinking dari arah manapun, terbuka dan terus untuk bertukar ide, kemudian mau berkompromi kepada pihak lain, kemudian membangun kesepakatan atau istilah lainnya sering disebut win-win solution. Kemudian melakukan yang namanya evaluasi implementasi dari kegiatan negosiasi yang telah dilakukan. Nah, kemudian di sini saya akan membahas kekeliruan yang harus dihindari dalam bernegosiasi. Yang pertama itu menginginkan sesuatu yang berlebihan. Nah, dalam melakukan praktik negosiasi ini, kita tidak bisa ingin menang sendiri 60-40%. Kita harus semaksimal mungkin mencapai titik tengah atau 50-50% atau disebut juga 50-50. Kemudian saling mengandalkan kekuatan. Nah, itu juga tidak boleh. Kita harus menghargai pihak yang kita lawan kita dalam melakukan negosiasi. Kemudian gagal mengenali kekuatan sendiri yang sangat, saya bilang sangat juga salah satu sangat fatal. Kemudian mudah menyerah dalam praktik negosiasi tersendiri, terjebak pada satu pilihan, terus mempunyai alternatif lainnya seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi, memiliki mental win-loss. Kemudian berpikiran jangka pendek sehingga apa? Menghancurkan hubungan yang seharusnya terjalin dalam jangka panjang. Terlalu banyak menekan pihak lain, menerima opini atau perasaan sebagai fakta, posisi dianggap segalanya, percaya semakin besar otoritas akan memberi lebih banyak kekuatan, kemudian banyak bicara, sedikit mendengarkan, dan jangan terlalu tergesa-gesa. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam materi negosiasi ini. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.